Ini pancing nih. Udah pancing itu. Orang sudah susah begini baru dipancing-pancing. Sama. Jangan teriak keluar. Sini. Orang sudah rugi begini mau diteriakin. Jangan pancing emosi kami ya, jangan. Jangan. Ini aku orang balikin. Kasihan ibu-ibu seperti ini coba. Ngapain saya mau urus-urus seperti ini kalau nggak kasihan orang-orang kecil di Solimi. Ngaku ya Farhat. Kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer tapi nggak paham hukum. Sok kenal hukum. Menzolimi orang kecil, mengambil hak orang, nggak dibalikin. Sok susi banget. Tahu tuh. Sampai gerta-gerta ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Kepada Bapak Farhat Abbas diharapkan segera keluar rumah ya. Karena di depan rumah lagi banyak banget nih orang-orang nungguin Bapak nih. Nih baca aja judulnya. Rumah Farhat Abbas digeruduk para UMKM. Ada drama apa lagi ini? Buat kalian yang pengen nonton video fullnya itu ada di Drama Halu ya. Karena ada part 1, part 2, sama part 3. Gua mau ngerangkumin aja. Intinya mereka ini para UMKM menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhat Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh ya. Jadi para UMKM ini tuh dulu tuh kayak invest gitu yang ujung-ujungnya investasi bodong dan uang yang terkumpul itu hampir disita gitu loh. Nah, daripada disita mending dititipkan gitu supaya nggak hilang. Nah intinya kayak gitulah kalau cerita dari para UMKM-nya ya. Dititipkan di Bu Elsa dan Farhat Abbas gitu. Tapi lucu juga nih, kuasa hukumnya Farhat Abbas di video ini bilang dia mau lapor atas pencemaran nama baik gitu loh, karena udah mencemarkan nama. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas ngakunya pembela kaum lemah Farhat Abbas diduga simpan dana titipan UMKM miliaran. Begini videonya. Ya Farhat, kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer tapi nggak paham hukum. Sok kenal hukum, menzolimi orang kecil, mengambil hak orang, nggak dibalikin. Sok susi banget. Tahu tuh. Sampai gerta-gerta ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya. Jangan mau ditakut-takuti orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Siapa yang getak, Pak? Siapa yang getak? Anda tahu sendiri tadi suaranya keras begitu loh. Kita udah capek begini, mau gerta-gerta, jangan. Ya, kita datang sini sudah lillahi ta'ala. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ini hak kita. Tanggapi langsung aja bahwa kenapa sampai teman-teman member UMKM sampai ke rumah Farhat Abbas, karena ada bukti yang dipegang bahwa ya selain daripada yang masuk ke Elsa Sharif, bukti dana titipan juga Farhat juga sebagai lawyernya Elsa di sini jadinya. Sehingga saya pernah ke sini juga dan diklarifikasi bahwa ya memang ada dana tersebut tapi tidak sebesar 80 miliar katanya, karena sebagian dari situ ada lawyer fee-nya. Nah, terkait tadi yang dibahasakan aku cinta Mimels, itu bukan urusan yang itu. Jadi jangan bersilat lidah gitu. Coba hadirkanlah Farhat yang harus konfirmasi langsung gitu. Nggak usah anggotanya gitu ya. Nggak usah sampai harus pelaporan yang dibahasakan. Ya member-member dalam hal ini rakyat UMKM, mereka orang kecil ya, nggak bisa membayar pengacara gitu, sehingga maunya menagih secara langsung. Makanya ke rumah Elsa Sharif, juga ke rumah Farhat Abbas. Dan kenapa para mereka ini yakin sekali bahwa memang ada dananya, selain ada buktinya juga ada pengakuannya, juga ditelepon langsung oleh Pak Sanjay, dalam hal ini Direktur PT KMNK, yang sempat perusahaannya diduga investasi bodong, tapi pada akhirnya nggak terbukti gitu ya. Dan ada dana di istrinya itu dititip ya, diminta langsung oleh Farhat sama Elsa Sharif dan Vidi Garenso Sharif, dengan pengakuannya bahwa dana itu dititip dulu sama kami karena takutnya nanti disita juga oleh Polda Jatim waktu itu di 2019 akhir. Nah dana inilah yang diminta ya, karena Pak Sanjay dalam hal ini betul menang ya, selesai perusahaan itu, tapi dana ini diminta untuk dibagikan kepada para member UMKM yang benar-benar susah gitu ya, susah. Farhat Abbas belum balikin dana titipan UMKM. Wah, serius? Ada ini baru lagi. Kok bisa begitu tuh si Farhat Abbas? Coba gue denger dulu beritanya ya. Farhat Abbas UMKM. Wah, 50 miliar.
Farhat, kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer, tapi nggak paham hukum. Sok dan paham hukum, menzalimi orang kecil, mengambil hak orang dan dibalikin. Sok suci banget. Tahu, sampai kerja-kerja ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya, jangan mau dikasih orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Oke, baik. Jadi saya kira yang diutus Bang Farhat ini, dia pengacara nggak paham tentang ini. Ini simpel sekali. Dana yang dikunjungi oleh para member UMKM, ya, simpel sekali. Ini aja, nggak usah melebar, terlalu melebar. Bahkan sebut beberapa nama perusahaan, bahkan sebut laporan-laporan. Bahkan lebih fatalnya lagi, menyatakan bahwa ya advokat itu tidak bisa dituntut oleh kliennya loh. Kalau seperti itu parah negara ini, parah hukum ini. Parah. Bisa advokat banyak advokat nantinya ya yang bisa menipu kliennya sendiri. Ini sudah terbukti nih kok. Ternyata pantas saja dana yang digelapkan tersebut puluhan miliar rupiah dikatakan dia tidak bisa dituntut oleh kliennya. Pantas saja disembunyikan. Buktinya ini yang punya semua nih, ya para teman-teman member UMKM nih yang datang. Dan itu atas penyampaian dari Pak Sanjay dan bukti-bukti yang ada. Jadi nggak asal datang ke sini, mana mungkin ya, mana mungkin kami orang-orang UMKM ya kecil, orang Kasian, kecil ya seperti Allah. ini bisa berani mendatangi seorang pengacara yang berulang-ulang kali seperti Elsa Sharif dan Farhat Abbas. Bahkan yang dikatakan pencemaran Oh nama my baik God, itu astagfirullahaladzim. pada saat kita aksi demo ya bersama dengan Kasian banget. teman. Kepada Bapak Farhat Abbas diharapkan segera keluar rumah ya. Karena di depan rumah lagi banyak banget nih orang-orang nungguin Bapak nih. Nih baca aja judulnya. Rumah Farhat Abbas digeruduk para UMKM. Ada drama apa lagi ini? Buat kalian yang pengen nonton video fullnya itu ada di Drama Halu ya. Karena ada part 1, part 2, sama part 3. Gua mau ngerangkumin aja. Intinya mereka ini para UMKM menagih uang titipan yang ada di Bu Elsa dan Farhat Abbas. Itu pun nominalnya puluhan miliar gitu loh ya. Jadi para UMKM ini tuh dulu tuh kayak invest gitu yang ujung-ujungnya investasi bodong dan uang yang terkumpul itu hampir disita gitu loh. Nah, daripada disita mending dititipkan gitu supaya nggak hilang. Nah, intinya kayak gitulah kalau cerita dari para UMKM-nya ya. Dititipkan di Bu Elsa dan Farhat Abbas gitu. Tapi lucu juga nih, kuasa hukumnya Farhat Abbas di video ini bilang dia mau lapor atas pencemaran nama baik gitu loh. Karena udah mencemarkan nama baik Farhat. Sebenarnya nggak perlu lapor. Kita satu Indonesia udah tahu namanya udah nggak baik. Nih Farhat ya, kemarin kan habis ditemuin sama Denny Sumargo. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Banyak banget nih yang mau ketemu. Buset, makin ngartis aja kayaknya. Sayangnya si Farhat itu pengen ditemuin janda bahenol katanya. Aduh, urusin dulu nih orang-orang baru mikirin janda bahenol. Ditinggal makan somai bentar aja udah ada aja ceritanya si Farhat ini. Katanya PKL, pembela kaum lemah. Ini mah pedagang kaki lima yang lu kibulin namanya PKL, pedagang kaki lima lu kibulin. Ngerti? Ini buru balikin nih duitnya nih, kasihan nih, udah pada lihat tuh. Sampai berkerut, berkeringat, panas-panasan di depan rumah lu, minimal suruh masuk kek, kasih ST atau apa. Lu kesibukan banget sih ngurusin duit 1,3 M-nya si Agus, sampai-sampai lupa ada duit titipan yang ada sama lu yang jumlahnya jauh lebih besar puluhan miliar. Kasihan ini para PKL nih, yang bener dong. Lama-lama gue lihat-lihat ya rumahnya Farhat Abbas ini udah kayak rumahnya Willy Salim ya. Banyak banget yang nyamperin. Baiklah, maka dapat kita simpulkan sejumlah anggota kelompok UMKM mendadak mendatangi rumah Farhat Abbas di kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024. Tujuan mereka adalah untuk menagih uang titipan senilai lebih dari 55 miliar yang disimpan oleh Farhat Abbas serta Elsa Sharif sejak akhir 2019 lalu.
Usut punya usut, uang titipan ini berkaitan dengan kasus PT Kam & Kam, perusahaan yang pernah dituduh melakukan investasi bodong dengan menggait ratusan ribu member atau anggota. Setelah Direktur Mimiles Kamal Tarakchan Mirachandani alias Sanjay divonis tidak bersalah, uang dari para member yang masuk ke perusahaan dikembalikan. Namun sebagian dana ada pada istri Sanjay justru diminta oleh Elsa Sharif, yang saat itu menjadi kuasa hukum Memiles. Rupanya Farhad Abbas disebut-sebut juga turut terlibat. Dana tersebut bisa sampai ke Elsa Sharif dengan Farhad Abbas itu di tahun 2019 akhir atau di awal 2020. Dana yang ada sama istri direktur itu diminta oleh Ibu Elsa dan Farhad Abbas dengan dalih bahwa melindungi kliennya, kata Andi perwakilan dari kelompok UMKM. Bahwa dana seperti ini harus dititip dulu daripada disita, katanya, yang mana perusahaan belum tentu menang. Kalau nggak menang tetap dibalikin dana ini, dan itu ada tanda tangan dan bukti-bukti dana tersebut, sambungnya dikutip dari kanal YouTube Star Pro Indonesia. Di luar dugaan, Farhad Abbas enggan menemui para perwakilan kelompok UMKM. Ia justru meminta salah satu tim memberi keterangan. Padahal ketika didatangi pengacara yang mengaku sebagai pembela kaum lemah itu, dikatakan sedang di rumahnya, tepatnya di lantai 2. Tadi saya nanya Pak Farhad ada, dia jawab ada di dalam di atas. Pungkas anggota lain yang tidak disebutkan identitasnya. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.